Kembali saya katakan selamat datang dalam program training kita 21 Minute Workout. Dan di minggu ketiga bulan September ini, khususnya di hari ini di sesi kedua, kita akan bahas tentang healthy body. Dan cocok banget topik ini diangkat pada saat kita mengalami atau menghadapi pandemi COVID-19 ini. Jadi kita lebih tahu lagi nantinya bagaimana sih cara untuk menjaga tubuh kita selalu sehat. Paparan ini akan dilakukan selama 21 menit ke depan oleh narasumber kita yang sangat luar biasa. Beliau adalah pakar kesehatan yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah Bro Gilbert Iskandar atau Dr. Gilbert Iskandar. Silakan Dr. Gilbert Iskandar. Terima kasih. Saya langsung mulai aja ya. Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini saya membawakan topik mengenai healthy body. Saya remind lagi, ini pertanyaan yang akan saya jawab di hari Jumat ya. Jadi saya ulang lagi, ada kasus vegetarian, dia ekor menengah, tapi hobi hidup mewah. Kemudian ada kasus yang suka makan makanan expired, maksudnya sayang dibuang kalau makan makanan yang sudah basi. Nah, karena dia dari low middle income, perokok berat, seorang dokter internis, dan satu lagi HR, dia suka olahraga dari dia kecil. Pertanyaannya nanti adalah dari ini semua siapa yang kondisi kesehatannya paling baik dan mana yang paling buruk. Nah, hari ini saya membawakan healthy body. Yang pertama saya membawakan healthy fisik. Fisik itu harus sehat ya. Harus sering-sering olahraga. Olahraga tuh nggak harus terpaku sama kardio. Kalau kita ke nge-gym atau mungkin ke dokter, ke beberapa dokter sering saranin kardio itu memang paling bagus. Tapi kalau memang kurang suka olahraga seperti Zumba, pole dance, karate, apapun yang kita suka selama olahraga, kita jalanin aja. Yang penting ada gerakannya. Kalau nggak sempat gara-gara alasan kerja sampai malam, nah kita bisa sneak exercise. Sneak exercise apa sih? Nomor satu, contohnya rapiin tempat tidur. Rapiin tempat tidur tuh ngebakar kalori, walaupun hanya 10-20 kalori, tapi itu ngebakar cukup besar ya. Jalan yang cepat, jangan jalan santai-santai aja, jalan cepat itu juga ngebakar kalori. Stretching, ngeregangin otot-otot untuk merelaksasikan otot, telepon sambil jalan. Kalau seandainya naik ke lantai, hanya cuma beda 1-2 lantai, naiklah tangga, jangan naik eskalator, naik lift, seenggaknya ada jalannya. Parkir yang jauh, jangan parkir deket pintu masuk. Beberapa orang bisa bayar gym buat lari di tempat, tapi beberapa orang males untuk parkir di tempat yang jauh karena males jalan. Nah, kalau seandainya tapi itu hanya memakan waktu sekitar 1 menit. Nah, itu contohnya apa? Contohnya ini olahraga sprint. Di sini ada 3 kali 20 detik sprint. Sprint itu lari secepat-cepatnya ya. Lari secepat-cepatnya. Jadi itu caranya adalah naik di tempat menanjak, sprint, lari selama 20 detik. Kemudian setelah sampai di atas, turun pelan-pelan, kira-kira 20 menit, jalan aja pelan-pelan, nggak usah lari. Nah, ulangin itu 3 kali, bolak-balik, dari bawah ke atas ke bawah ke atas sampai 3 kali. Nah, itu tuh moderate, sama 1 menit, 50 menit jogging. Nah, target heart rate itu adalah cara ngitungnya seperti ini, maksimum heart rate target 220 dikurang umur. Nah, orang yang jarang olahraga sebaiknya mulai dari yang ya 50%, kemudian bisa dipelan-pelan naik 70% sampai 85%. 85% tuh intens sekali, vigorous intensity ya. Jadi contohnya ada orang umur 20 tahun, nah gimana heart rate target maksimalnya 220 dikurang 20, nah jadi itu sekitar 200 kali per menit. Nah, dari 200 kali per menit ini, kalau dia nggak pernah olahraga, kita mulai dari paling kecil dulu, 50%. Jadi kira-kira tuh target heart rate-nya 100 kali per menit ya. Nah, setelah sampai 100, setelah olahraga dulu beberapa lama sampai target heart rate-nya tercapai, jadi 100 kali per menit, dari 80 misalnya sampai 100 kali gitu. Nah, kemudian setelah tercapai dipertahankan selama 30 menit heart rate targetnya.
Nah, itu pertahankan 30 menit, jadi kira-kira total olahraga 45 menit. Nah, itu olahraga yang paling baik untuk menurunkan berat badan ya, sama lebih tepatnya untuk kardio ya. Kalau seandainya udah 50% bisa tercapai, nah pelan-pelan naikin heart rate targetnya sampai tinggi banget. Tapi perlu diingat nggak usah tinggi-tinggi ya, nggak usah sampai 85%, 90% atau sampai maksimum heart rate target tercapai, karena kalau olahraga itu bagus, tapi perlu diingat segala sesuatu yang baik. Kalau kelebihan akhirnya jadi nggak baik. Kalau olahraga kelebihan, contohnya atlet-atlet, biasanya ketika tua mereka tuh mengalami penyakit jantung karena jantungnya menebal. Jantungnya selalu terpompa terus, pada akhirnya ototnya makin kenceng. Ibaratnya otot tangan lah kalau kita olahraga terus. Nah, pada akhirnya mereka sering kena penyakit jantung. Jadi olahraga yang sedang-sedang aja lah, nggak usah sampai sejam, 2 jam, yang penting olahraganya maksimum heart rate targetnya tercapai. Nah, yang pasti perlu ingat ya, apalagi saat-saat kayak gini ya, orang yang umur 60 tahun ke atas yang divaksin flu, itu berdasarkan penelitian lebih resisten terhadap, bukan lebih resisten, lebih kecil resikonya meninggal karena COVID gitu. Nah, itu tuh dikarenakan oleh vaksin flu. Karena kalau orang divaksin, dia punya imunitasnya sendiri. Imunitasnya walaupun imunitas vaksin flu beda dan COVID, tapi itu imunitas kita yang nangkepin virusnya tuh mirip-mirip gitu. Jadi itu kita sengaja lebih, kita bilangnya lebih resisten terhadap komplikasi dari suatu penyakit. Nah, saya masuk ke ergonomi. Buat yang nggak tahu ergonomi apa, ergonomi itu cara mempelajari cara kerja yang efisien. Nah, contohnya tuh seperti apa sih ergonomi? Cara posisi duduk, itu yang paling sering. Posisi duduk bagaimana sih? Badan tuh harus 90 derajat dengan kursinya, bagaimana cara mata memandang, tangan bagaimana. Nah, kalau seandainya contohnya misalnya tangan kalau ngetik, itu tuh dengan keyboard tuh harus sejajar nih, dari tangannya sama lengan bawah. Kan sering tangannya jadi semutan lah, atau kadang-kadang jadi nyeri. Nah, itu tuh namanya carpal tunnel syndrome. Itu tuh contohnya tuh, itu tuh ada saraf di daerah yang warna kuning tuh, median nerve di gambar itu tuh. Nah, saraf itu kadang tuh tertekan sama otot sekitar, tulang-tulang sekitar. Nah, pada akhirnya kejepit kalau kita tuh ngetik kebiasaan begini terus atau begini gitu. Nggak lurus di pergelangan tangannya. Nah, pada akhirnya tuh sering terjadi kelainan saraf, nyerinya tuh di daerah sini nih, sampai ke ujung jari. Nah, cara ngetesnya gimana? Itu cara yang di bawah. Dokter kadang suka suruh ngetes kayak gini kalau dia sering semutan. Kalau dia kesakitan, nah itu tuh kadang tuh sarafnya berarti udah kejepit. Nah, kemudian juga ada istilah tuh rule of 20 ya. Jadi setiap 20 menit luangkan waktu 20 detik melihat ke arah lain sejauh 20 kaki. Jadi tuh jangan pernah terpaku sama komputer terus-terusan kalau kerjanya memang harus di depan komputer. Di beberapa perusahaan dan BUMN yang saya tahu tuh ini KPK tuh ya. Di KPK itu semua orangnya tuh yang kerja di office depan komputer, setiap 1 jam atau berapa lama sekali komputernya otomatis mati. Kemudian tuh mereka tuh buat program olahraga, jadi tuh harus beregangkan badan, harus ngapain gitu. Nah, mereka tuh akan ikutin itu, setelah itu baru balik kerja lagi. Jadi tuh supaya mata nggak jenuh. Nah, posisi duduk menulis ini ada 3. Nah, yang paling the best itu yang paling sebelah kanan, ya. Karena itulah kenapa kalau di sekolah-sekolah atau meja anak kecil, biasa tuh posisinya tuh miring ya mejanya, nggak datar kayak yang biasa di office-office. Karena mereka diharapkan bisa bekerja, matanya lihat terus tuh, lehernya nggak lama-lama nunduk, gara-gara ngedeketin bukunya. Nah, angkat beban juga, selalu kalau angkat beban berat, kayak angkat aqua, beras, atau lain-lainnya harus jongkok dulu ya, nggak boleh langsung badan langsung nggak jongkok, langsung diambil aja. Kalau seandainya posisinya langsung melengkung gitu, kadang nih yang di sebelah kanan, yang dibilang dis ini nih, normal dis, yang warnanya agak ungu, itu tuh kadang-kadang tuh bisa keluar kalau seandainya kita angkat barang ke keberatan. Contohnya misalnya nih, ini antara tulang sama tulang, kalau ini akuanya misalnya, itunya disnya, kalau seandainya kita angkat berat, nah dia kadang kita begini pas ini tulangnya. Nah, ini kadang suka nongol sedikit nih kalau dia keberatan. Nah, ketika kita udah tegak lagi ketutup, nah ini ngejepit syaraf nih kalau kayak gini. Nah, pada akhirnya beberapa orang tuh sering sakit low back pain ya.
Tapi itu nyerinya nggak di semua sisi, kadang di sebelah sisi kanan doang atau kiri doang. Nah, itu tergantung kejepitnya di sebelah mana. Itu contohnya yang pojok kiri bawah. Itu tuh ada tulisan tuh sebelah kiri bawah nucleus pulposus. Nah, itu yang keluar tuh, ngejepit saraf yang keluar dari tengah-tengahnya tuh. Itu tuh apa ya, kita bilang itu saraf yang dari kepala sampai ke bawah, dia itu mempersarafi sampai ke dekat punggung. Nah, kalau kejepit daerah situ, itu tuh rasanya tuh awal-awal sih paling semutan doang, nyeri. Nah, makin lama makin kesetrum. Kemudian kadang sampai kesakitan, beberapa orang sampai susah tidur. Nah, kalau udah parah banget, akhirnya jadi baal. Nah, kadang tuh baalnya suka apa ya, suka rasanya tuh mati rasa dari daerah yang kejepit sampai ke bawah. Nah, osteoporosis ini paling sering dialami. Penyebabnya nomor satu apa? Nomor satu tuh hormon. Nah, kedua baru makanan, lain-lainnya. Tapi nomor satu memang hormon ya. Nah, yang paling kiri sekali itu tulang yang sehat. Kalau seandainya, saya nggak tahu nih, kalau Bapak Ibu mungkin pernah medical check up di sini, kadang tuh suka ada tulisannya, osteopenia, osteoporosis, osteopenia ringan, osteopenia berat. Nah, kalau seandainya habis cek tulang, hasilnya osteopenia ringan itu tuh yang nomor 2 dari kiri. Nah, yang sebelah ketiga itu osteopenia berat, yang kanan sekali itu baru osteoporosis. Jadi ibaratnya tuh seperti kayu yang dirayapin, udah kopong banget. Nah, beberapa orang yang umur 60 tahun wanita itu tuh hati-hati sekali kalau seandainya ke kamar mandi. Paling sering karena jatuh di kamar mandi. Nah, tulangnya tuh sering patah karena kalau seandainya nggak ada matriksnya, nggak padat isinya, nah dia tuh gampang patah. Sedangkan yang paling itu padat sekali gitu. Mulai cek dari muda. Kenapa? Karena olahraga itu sangat mempengaruhi keberlangsungan osteoporosis ini, keparahannya ya. Kalau seandainya dia olahraga, itu ibaratnya tuh seperti bangunan yang pondasinya kuat ya. Kalau pondasinya kuat atau otot-ototnya kuat, dirayapin pun kadang nggak roboh. Tapi ketika pondasi nggak kuat atau ototnya nggak kuat, nah kalau seandainya dia dirayapin pasti gampang patah, gampang roboh gitu. Jadi otot harus kuat karena cara mencegah osteoporosis itu bukan vitamin D, bukan minum susu. Dari semua jurnal selalu dibilang olahraganya tuh berupa jogging dan juga angkat beban. Angkat bebannya nggak usah yang berat sekali, tapi intinya untuk mengencangkan otot. Nah, frozen shoulder tuh apa sih? Beberapa orang tuh sering nyeri di daerah pundak ya. Diakibatkan oleh tidur miring ya. Kalau tidur miring itu pasti sering nyeri, tapi itu beberapa orang yang kayak di gambar sebelah kiri, angkat kamera. Ini saya kenapa kamera, soalnya waktu itu nih saya buat presentasi di ini nih, di Kompas TV nih. Dia nih sering bawa kamera begini. Beberapa orang tuh kamera ditaruh. Nah, ketika dia bawa di sini, kalau seandainya keseringan, nah pada akhirnya tuh dia akan memperubah posisi tulang ya. Karena apa? Karena tuh berat sebelah ya. Nah, beberapa kondisi itu contohnya adalah skoliosis gitu. Nah, tapi juga ditambah bonus ini nih, inflamasi di ujung-ujung otot. Ujung-ujung otot nih beberapa orang bilangnya urat nih yang warna putih nih. Kayak di tangan nih bagian ininya nih. Nah, itu tuh pundaknya, nah pada akhirnya inflamasi, nah pada akhirnya setiap malam tuh sering sakitan. Suhu yang dingin memperparah rasa sakitnya. Nah, tidur. Tadi saya bilang tuh kalau tidur miring kadang sering nyeri di sebelah kanan. Kadang tuh tangannya, beberapa orang kalau tidur miring pasti bangun pagi kadang suka semutan tangannya. Nah, itu karena kejepit saraf itu di daerah situ tuh, di daerah pundak. Di daerah pundak tuh banyak banget saraf. Nah, yang keluar tuh kayak akar gitu ya, branch kita bilangnya ya. Nah, itu ada warna ungu, merah, hijau, biru. Nah, warna ungu, merah, hijau, biru itu tuh tergantung saraf mana yang kejepit. Kalau semuanya kejepit, itu yang di sebelah kiri sekali itu daerah situ semua tuh bakal semutan. Tapi kalau yang ungu doang mungkin di pundak doang. Tapi yang paling sering tuh daerah bawah ya, deket ketek ya. Nah, itu tuh kalau kita kejepit gara-gara tidur miring, itu tuh ujung-ujung jari semua semutan nih, daerah tangan. Nah, kalau tidur yang nggak benar miringnya, kita tuh bilangnya brachial plexus injury. Jadi itu cedera saraf daerah sini nih. Branch ini cedera. Nah, beberapa orang semutan, kadang tangannya kalau udah parah kebakar, nah pada akhirnya kadang baal tangannya. Kalau baal masih oke. Kalau seandainya sampai mati rasa, nah itu tuh ibaratnya ketusuk atau kena api, kadang nggak berasa apa-apa. Nah, untuk beberapa orang yang sudah tua,
Kalau dia sering sering pergi berperjalanan jauh sekali, nah itu sebaiknya tuh kaki digerak-gerakkan tuh seperti yang sebelah kiri sekali tuh ya. Nah kalau seandainya itu kalau nggak memungkinkan untuk berdiri, tapi kalau mungkin berdiri sebenarnya jalan bolak-balik lah, kemana lah, ke WC lah, kalau cuci tangan lah atau ngapain. Kenapa? Karena ketika makin tua, darah tuh makin kental pasti. Semua orang pasti darah akan mengental ketika tua. Nah, di otot kita, kalau kita pegang betis kita, itu tuh ada 2 otot ya. 2 otot itu tuh, tengah-tengahnya tuh ada pembuluh darah seperti yang digambar ini nih. Nah, jadi setiap dia jalan, dia tuh mompa ya. Betisnya tuh mompa. Nah, itu tuh buat mompa darah tuh ke atas. Nah, di setiap ini kalau kursor saya kelihatan nih, di setiap pembuluh darah ini nih ada skat-skatnya nih, katup kita bilangnya ya, valve katup. Nah kalau seandainya orang yang udah tua, ketika duduk kelamaan, dia tuh bakal terjebak di sini nih, di katup ini nih. Nah pada akhirnya seperti yang saya tadi bilang tadi, darah orang tua tuh kadang tuh kental banget. Nah ketika dia terjebak di sini, dia bakal membentuk gumpalan darah ya, gumpalan darah yang membeku ya. Nah gumpalan darah di kaki ini kalau kita tuh duduk kakinya menekuk kan pasti kan di belakang lututnya tuh bakal terhambat tuh pembuluh darahnya. Nah kalau darah ada di sini membeku di situ, ketika kita berdiri jalan lagi, nah bekuan itu bakal dibawa ke atas sampai ke jantung ke lain-lainnya. Sialnya kalau seandainya pembekuan darah itu sampai ke otak, kalau sampai ke otak itu tuh bisa menyebabkan stroke karena dia memblok pembuluh darah otak yang kecil-kecil. Yang kecil-kecilnya tuh seperti benang. Nih contohnya ini kabel mouse itu tuh pembuluh darah yang di bawah. Pembuluh darah yang di bawah kaki itu gedenya lebih gede dari ini nih. Tapi dia tuh pembuluh darah di otak tuh tipisnya tuh seperti ini nih, seperti tali masker, contohnya seperti itu. Jadi ketika klot yang di bawah bisa lewat, ketika sampai otak dia nggak bisa lewat, akhirnya menggumpal, akhirnya pembuluh darahnya pecah, nah udah kena stroke. Orang tua perlu perhatian ya, oma saya ini meninggal gara-gara ini nih. Jadi dari Bandung, dulu kan kalau ke Bandung Jakarta tuh 4 jam di mobil terus. Nah ketika pulang, nomor 1 yang kita lihat adalah kakinya bengkak. Nah kalau kaki bengkak itu ada tanda-tanda tuh penyumbatan di pembuluh darah bagian bawah. Bisa macam-macam, tapi ini sebelumnya nggak ada, tiba-tiba ada setelah pergi. Nah setelah nggak berapa lama, sehari 2 hari, tiba-tiba ngomong jadi pelo, raut muka jadi agak miring gitu. Nah jadi aneh lah cara ngomongnya, sebelahnya tuh kayak lumpuh. Nah itu tuh gejala stroke awal tuh. Nah pada akhirnya kena stroke gara-gara udah tua, udah nggak bisa diapa-apain, mau dioperasi juga serba salah. Nah akhirnya tuh meninggal gara-gara kasus ini nih. Nah ini yang saya bilang kemarin nih, minum 18 sehari ya, ini nih saya ambil dari jurnal abu-abu tuh paling bawah, British Medical Journal. Ini adalah, jadi di situ ada kumpulan mitos yang dipercaya oleh dokter-dokter gitu ya. Salah satunya ini. Nah, what the source say? Source-nya ngomong apa sih? Saya sempat ngomong kemarin. Orang dewasa itu membutuhkan 2,5 liter air seharinya, setara dengan 18 atau 2/3 galon. Nah, kemudian The Council explain kebanyakan 2,5 liter ini didapat dari makanan gitu. Tapi media ambilnya cuman yang depannya doang. Nah, selain fisik mesti sehat, tidur tuh mesti cukup untuk bantuan fisik ya. Sebenarnya nih kalau tidur ini lebih ke arah mental dan fisik. Nah, kita butuh tidur berapa lama sih? Orang bilang 8 jam, tapi 8 jam itu sebenarnya diambil dari 7-9 jam, itu optimalnya ya. 6-10 jam itu masih oke. Itu kita bilangnya suboptimal lah, maybe appropriate. Nah, tapi yang di warna orange itu sebaiknya jangan tuh tidur tidur selama itu ya, lebih dari 20 jam atau kurang dari 4 jam. Nah, kalau seandainya kita ketidur kelamaan, contohnya sampai 12 jam atau 13 jam, kita pasti bangun badan rasanya nggak enak ya, badan rasanya capek. Nah, karena itu memang sangat tidak direkomendasikan, dan makin tua orang, pasti tidurnya makin berkurang. Jadi kalau orang tua, kadang malam bangun, jam 7 sampai jam 8 dia tidur. Nah, itu adalah sesuatu yang normal. Jangan dipaksa malam tidur, karena orang tua nggak bisa tidur, itu tuh salah satunya akibat depresi. Setiap orang tua pasti depresi. Yang dulunya kerja, pensiun, nggak ada, dulu ada teman buat ngobrol, sekarang nggak ada. Nah, beberapa orang jadi depresi. Nah, cara tidur yang bagus bagaimana sih?
Nah, itu tadi adults need 5 or fewer hours. Makin tua pasti makin berkurang tidurnya. Ada beberapa sumber yang mengatakan kalau seandainya sebelum tidur 2-3 jam sebelum tidur nggak boleh pegang HP, nggak boleh nonton, nggak boleh pegang gadget lah. Nah, itu akan membantu kita tidur optimal. Nah, tapi ada beberapa sumber bilang kalau seandainya sambil nonton TV bisa buat tidur nyenyak, kenapa enggak gitu. Sehat ya buat beberapa orang untuk tidur kapanpun dan dimanapun dibilangnya gitu, tapi ini sebenarnya lebih ditujukan untuk orang tua lagi kerja itu bisa ketiduran. Nah, kalau sampai ketiduran saran saya nggak usah dibangunin ya. Kenapa? Karena dia tuh memang udah kacau irama tubuhnya. Nah, kenapa masuk fisik juga? Salah satunya adalah ini, pola tidur yang bener gimana ya. Kalau seandainya punya masalah di pundak, nah sebaiknya tuh tidur jangan di pundak yang sakit. Kalau bisa tidurnya terlentang. Nah, kalau seandainya harus tidur miring, seenggaknya tuh dipakein bantal ya di guling di antara tangannya. Seenggaknya tuh nggak jatuh pundak yang sebelah lagi yang lagi sakit itu tuh. Ini bantal soalnya kalau di luar negeri itu kayaknya nggak ada guling deh. Mereka nggak ngerti guling apaan. Nah, kemudian kalau seandainya masalah back pain, gimana tidurnya? Nah, itu tuh ada gambar-gambarnya, dilihat aja tuh. Kalau seandainya tidurnya harus terlentang, ganjel aja kaki. Ada beberapa orang yang kaki sering sakit, mungkin gara-gara varises lah, atau masalah saraf, sebaiknya diganjel kakinya. Nah, kalau harus tidur miring, taruh bantal di antara kaki, ya, supaya nggak memperparah penyakit low back pain-nya. Nah, yang jarang orang kalau tidurnya tengkurap. Nah, kalau tengkurap, beberapa orang yang harus tidur tuh tengkurap. Nah, taruhlah bantal di posisi yang seenak mungkin. Nah, buat beberapa orang tuh mungkin ada satu penyakit yang jarang ya, tapi itu dibilangnya jarang, tapi saya sering dapat itu tuh penyakit sciatica. Itu tuh saraf pantat kejepit ya. Orang kalau saraf pantatnya kejepit, tidur itu tuh nightmare buat dia. Posisi gimana pun bakal sakit buat dia. Dia mesti cari posisi yang enak sendiri. Kadang sampai posisi fetal position ya. Fetal position tuh apa ya? Fetal position tuh posisi bayi ya. Kalau bayi di dalam tuh pasti tuh kayak yang gambarin tengah itu tuh, tapi lebih rapat lagi. Nah, itu tuh fetal position kita bilangnya. Sekilas tentang fetal position, kalau secara psikologi itu adalah posisi paling nyaman di tubuh kita karena kita dari bayi posisinya gitu terus. Nah, beberapa orang yang sakit jiwa, nah kadang tuh ketika mereka terdesak atau mereka tuh bakal duduk pegangin kaki gitu ya. Itu fetal position. Itu posisi paling nyaman dibilang buat semua orang. Paling aman lah dan tenang gitu. Nah, intinya tuh tidur posisi kayak gitu oke, kalau seandainya dia punya penyakit yang tadi tuh, saraf pantatnya kejepit. Itu penyakit soalnya buat orang menderita banget. Dibilangnya tuh sakit itu bisa buat orang sampai bunuh diri. Ada 2 penyakit yang nyeri yang bisa buat orang bunuh diri. Pertama tuh sciatica, kedua tuh trigeminal. Kalau trigeminal tuh sakit gigi. Jadi saraf giginya tuh nempel sama pembuluh darah. Jadi setiap pembuluh darah lewat, itu tuh nyucutan terus sarafnya. Nah, sakitnya itu kadang buat orang sampai bunuh diri. Nah, kemudian tuh ada neck pain. Kalau neck pain, tidurnya sebaiknya terlentang. Pakai pakai bantal di atas pundak, ya. Kemudian ada kalau seandainya penyakit osa itu tuh contohnya siapa ya? Saya lupa namanya. Mike Idle. Mike Idle kan dulu kan dibilang dia lagi tidur tiba-tiba meninggal. Nah, dia tuh kena ini osa nih, obstructive sleep apnea. Dia tuh salah satu gejalanya adalah ngorok ya. Ngorok kenceng banget kalau pas tidur. Biasa orang-orang yang gemuk. Kenapa? Ketika orang gemuk tidur, lidahnya biasa jatuh. Orang yang ngorok, kalau seandainya ibu-ibu punya suami, biasa kan punya suami biasa ngorok kenceng kan. Suruh aja tidurnya miring, biasa ngoroknya hilang. Soalnya lidahnya jatuhnya ke samping. Nah, pada akhirnya jadi tuh antara kenapa orang ngorok? Karena misalnya ini lidahnya tuh jatuh begini ke bawah, sehingga mengakibatkan ruang sempit yang isinya tuh ludah ya, atau dahak gitu. Nah, ketika dia bernafas, dia ngelewatin celah sempit ini nih. Nah, pada akhirnya tuh keluarlah suara ngoroknya itu tuh. Nah, mereka yang ngorok sebaiknya tidur ke samping. Resikonya apa? Makin gemuk seseorang yang kayak kasus Mike Idle, dia tuh bisa meninggal dalam tidur. Jadi itu dia sesak nafas, tapi dalam tidur. Ketika sesak nafas, orang tuh masuk ke dalam fase, mungkin Bapak Ibu pernah dengar fase REM 1, REM 2, REM 3. Nah, ketika REM, dia tuh otaknya tuh sesak nafas, tapi tuh badan tuh lagi lumpuh ya, karena lagi dalam posisi tidur.
Orang yang punya acid reflux, yang gangguan MA atau GERD, nah sebaiknya tidur posisi kepala lebih tinggi atau posisi badan miring. Miringnya kemana? Orang kadang bilang miringnya ke kanan, miringnya ke kiri. Yang benar tuh miring ke kiri, bukan ke kanan. Beberapa orang bilang ke kanan karena jantung posisinya harus di atas. Nah itu tuh salah tuh ya. Tapi yang benar adalah mesti miring. Orang bilang tidurnya miring ke kanan karena jantung tuh harus, iya posisi lebih tinggi, benar, sorry. Nah, intinya tuh tidur yang benar adalah miring ke kiri. Kenapa? Kalau ke kiri, bagian paling rendah lambung itu ada di posisi sebelah kiri. Jadi seenggaknya nggak akan naik ke atas. Kalau orang yang GERD tuh antara lambung dan kerongkongannya, itu tuh kadang tuh ada celah. Celahnya tuh bisa dilewatin asam lambung dan naik ke atas. Worst skenario dari penyakit ini, kalau sampai dia masuk ke paru-paru, itu bisa meninggal karena asam lambung itu sangat asam sekali. Nah, saya balik lagi. Nah, yang terakhir adalah plantar fasciitis. Kalau plantar fasciitis ini nih nyeri di telapak kaki. Beberapa orang nggak tahu istilah ini, tapi itu orang sering banget di telapak kakinya nyeri sekali. Nah, dia tuh mesti relax sekali, nggak boleh pakai selimut, nggak boleh dibedong, karena tuh dia bisa mengganggu kaki, menarik kaki, sehingga membuat ini tambah sakit. Nah, terakhir dari presentasi, seperti yang kemarin saya selalu bilang, kalau seandainya ketemu berita, jangan pernah langsung dicerna dengan gampang, cari sumbernya terlebih dahulu.